Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-20. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada tahun 2010, di mana terdapat Riz yang sedang melihat Kara melakukan interogasi pada seorang pria. Yang tak lama kemudian, Riz memutuskan untuk mengganti nomor teleponnya agar bisa melihat rekaman suara yang berasal dari Jessica. Pada rekaman itu Jessica menjelaskan kepada Riz bahwa dirinya ingin sekali berbicara dengannya. Lalu dengan segera Riz langsung menelepon Jessica untuk bertanya terkait keadaannya. Jessica menjawab, mereka sudah tak melakukan kontak selama 4 tahun, sehingga ia tak yakin Riz akan meneleponnya kembali. Ia juga memberitahu Riz bahwa hubungannya dengannya baik-baik saja. Tetapi ia teringat akan omongan Riz ketika sedang berada di bandara, bahwa pada akhirnya mereka semua akan sendirian. Dengan segera Jessica pun meminta kepada Riz untuk segera menutup telepon itu. Riz menegaskan Jessica harus menunggunya karena ia akan tiba untuk menjemput Jessica dalam 24 jam. Dan Jessica menanggapi hal itu dengan memberitahu ia akan menunggu kedatangan Riz kapanpun yang ia mau. Di masa kini, Carter menjelaskan bahwa ia butuh arahan untuk hubungan mereka. Sebab dasar dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Ia juga ingin mengetahui lebih mengenai apa yang Riz kerjakan dengan Finch. Riz hanya menjawab, kepercayaan di antara mereka memiliki dua arah yang berbeda. Serta dengan segera Riz langsung memberikan foto dari seorang pria. Lantas Carter pun melihat ke belakang ke arah pria itu. Di sana ia bertanya, apakah perempuan yang ada di sebelahnya adalah kekasihnya? Riz menjawab bahwa perempuan itu adalah selingkuhannya. Yang tak lama kemudian Riz pun langsung memperkenalkan pacar dari pria itu. Tanpa basa-basi, wanita tersebut dengan segera menembak pacarnya yang telah berselingkuh darinya. Dan melihat tindakan itu membuat Carter langsung menangkap wanita tersebut. Ia juga bertanya mengapa Riz tak menyelamatkan pria itu. Riz hanya menjawab bahwa Carter telah melakukan tugasnya untuk menangkap wanita yang menembak pria itu. Riz juga telah membuat pria tersebut untuk memakai rompi anti peluru agar bisa menghindari tembakan. Setelah Carter menangkapnya, Finch lalu menelpon Riz untuk memberitahu jika nomor baru saja muncul. Serta ia bertanya, apakah Riz telah menyelamatkan nomor yang sebelumnya? Riz menjelaskan, Carter saat ini telah menangkap seorang wanita yang hendak membunuh pria itu. Di satu sisi, Lionel baru saja membawa seseorang untuk menemui atasannya, yang dimana atasannya menjelaskan kepada pria botak itu bahwa mereka sekarang harus membayar kepada para polisi korup. Lalu si botak meminta atasannya agar Lionel untuk ikut bersamanya. Apabila atasan Lionel menginginkan uang itu, lantas atasan Lionel langsung menyuruh Lionel untuk ikut bersama si botak agar bisa mengambil uang tersebut. Di markas, Finch menjelaskan bahwa mungkin sudah saatnya mereka memberitahu Carter mengenai apa yang Lionel telah bekerja untuk HR atas permintaan mereka. Tetapi Riz menanggapi hal itu dengan menjelaskan bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui tentang Lionel akan membuatnya menjauh dari bahaya. Lantas Riz bertanya, siapakah nomor berikutnya? Finch memberitahu bahwa nomor yang akan mereka tangani berikutnya adalah Tommy Clay, seorang pria yang tak memiliki catatan kriminal sama sekali serta mempunyai keluarga kecil. Finch memberitahu Riz bahwa Tommy mempunyai pekerjaan untuk mengantarkan barang-barang berharga, serta Riz telah mendapatkan tugas untuk menjadi petugas baru di bawah pengawasan Tommy. Pada hari itu juga Riz langsung menjalankan tugasnya untuk menjadi bawahan dari Tommy. Di sana Finch memberitahu jika posisi Tommy dalam pekerjaannya merupakan posisi yang berbahaya. Karena ia merupakan orang yang langsung mengambil dan memasukkan barang-barang ke dalam mobil muatan. Finch memberitahu Riz jika nomor Tommy muncul dan mungkin saja akan ada seseorang yang berencana untuk melakukan perampokan. Lantas Riz pun langsung mengambil inisiatif dengan menempelkan kamera di belakang mobil itu untuk melihat plat nomor mobil yang mengikuti van tersebut. Setelah kamera berhasil terhubung dengan komputer Finch, ia memberitahu Riz bahwa komputer akan memberitahu mereka apabila ada kendaraan yang mengikuti mobil itu. Serta dari sana pula mereka dapat mengetahui siapa yang berencana untuk merampok mobil tersebut. Ketika Riz berhenti untuk mengambil muatan kembali, ia mendapatkan informasi dari Finch jika telah terjadi sebuah kendaraan yang muncul 3 kali dalam satu hari. Tak lama kemudian rekan dari Tommy mengabari Riz dan juga Tommy sendiri itu bahwa telah ada sebuah serangan pada mobil milik mereka. Yang membuat Riz dengan segera mempersiapkan senjatanya untuk melawan orang yang akan merampok. Di sana Riz bisa mendengar bahwa Tommy meminta bantuannya, yang membuat Riz langsung menanggapi panggilan itu dengan menghampirinya. Namun sayang, ternyata Riz telah terkena prank yang dilakukan oleh Tommy dan juga rekannya.
Setelah mendapatkan prank dari Tommy dan juga rekannya, Reese langsung memberitahu Finch jika Tommy telah melakukan prank. Finch menjelaskan bahwa mesin selama ini tak pernah mendapatkan alarm palsu. Ia juga yakin bahwa perampokan yang sebenarnya akan segera terjadi. Pada tahun 2010, Reese mempertanyakan bagaimana interogasi yang Kara lakukan pada pria itu. Sayangnya, sebelum Kara menjelaskan hasil interogasinya, Snow menjelaskan bahwa saat ini mereka tak perlu memikirkan tentang orang itu, sebab saat ini mereka telah dipindah tugaskan. Snow memberitahu Reese, ia dan Kara akan pergi ke China malam ini. Dan Reese sempat menjelaskan bahwa ia tak bisa menerima tugas itu karena ada urusan keluarga yang harus ia urus. Snow menegaskan Reese tak mempunyai keluarga sama sekali, serta Reese juga harus mengetahui bahwa tugas itu merupakan tugas yang mendesak. Rekan dari Snow menjelaskan jika mereka tak mencari orang lain untuk menjalankan tugas itu, sebab mereka telah kehilangan suatu kendali atas sebuah item tertentu. Rekan Snow memberitahu bahwa yang mereka akan dapatkan ialah suatu virus komputer untuk melumpuhkan alat peluncur nuklir dari Iran. Dan rekan Snow menegaskan bahwa mereka harus mendapatkan virus komputer itu untuk melindungi pemerintahan Amerika. Snow dan rekannya menegaskan jika tak boleh ada ponsel dalam misi itu, serta tak boleh ada perangkat jaringan apapun karena virus itu akan merespons sinyal dalam perangkat yang memancarkan sinyal tersebut. Ketika Kara telah pergi terlebih dahulu, Reese mendapatkan perintah dari Snow, yaitu ia harus membunuh Kara, karena ternyata Kara telah menjalin sebuah koneksi rahasia dengan seorang pria. Snow juga bahkan menjelaskan jika Reese menyelesaikan misi itu, maka ia dapat melakukan urusan dengan keluarganya. Yang sayangnya ketika Reese mencoba untuk menelpon Jessica kembali, ternyata ia tak mendapatkan respon apapun dari panggilan itu. Kembali ke masa kini, saat ini Finch memberikan temuannya bahwa ia telah melacak kemana rute Reese akan mengambil dan mengantarkan barang. Finch juga telah memprediksi di mana Reese akan mendapatkan serangan dari perampokan. Yang tak lama kemudian Reese mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahunya bahwa HR sudah kehabisan dana semenjak mereka menangkap Elias, sehingga kini HR mengincar uang dari penjahat jalanan. Lionel pun bertanya apa yang harus ia lakukan dengan uang tersebut. Reese menjawab, ia hanya peduli pada HR dan bukan kepada uang itu. Lalu ketika anak dari Lionel menghampirinya, ia langsung mengajak anaknya untuk membeli peralatan hoki. Setelah itu, Reese menelpon Carter untuk bertanya terkait siapa pemilik plat kendaraan yang sering mengikuti mobilnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Carter menjelaskan pemilik mobil itu adalah seorang pria berumur 72 tahun. Serta pria itu memiliki keponakan yang baru saja dibebaskan bersyarat 2 bulan yang lalu atas kasus perampokan mobil baja. Dengan segera Reese pergi ke sebuah restoran untuk berkumpul dengan Tommy dan juga rekannya. Reese di sana mempertanyakan apakah Tommy sedang berada di istrinya. Rekan Tommy menjelaskan bahwa istri Tommy merupakan orang yang sering menuntut sesuatu kepada suaminya sendiri. Lalu ketika Tommy menghampiri Reese dan juga rekannya, mereka juga dihampiri oleh Ashley yang merupakan pramusaji di restoran itu. Di sana rekan Tommy sempat memuji akan gelang berlian yang Ashley pakai. Ashley menjelaskan jika gelang itu adalah hadiah pemberian dari neneknya. Ketika Reese dan Tommy menjalankan tugasnya, Reese mendapatkan pertanyaan yang ingin mengetahui terkait masa lalu dari Reese. Lalu setelah menceritakan cerita palsunya, Reese pun langsung kembali bertanya terkait apakah Tommy pernah dirampok saat menjalankan kerjaannya. Tommy menjawab, ia sempat dirampok oleh seseorang dan mendapatkan 2 luka tembak di rompinya. Ia juga berhasil mendapatkan uang tambahan serta patah tulang di bagian rusuk. Setelah tiba di pemberhentian mereka berikutnya, Finch memberitahu Reese bahwa barang yang akan mereka ambil adalah bahan mentah untuk alat pembuat mesin pacu jantung yang berasal dari bahan platinum. Dengan begitu Finch memastikan jika barang itulah yang akan menjadi target dari perampokan itu. Dan benar saja, tak lama setelah mobil berjalan, ternyata mobil tersebut meledak dengan sendirinya. Ketika Reese tersadar, ia dengan segera keluar untuk menembaki perampok yang hendak mencuri barang bawaannya. Sayangnya, sesudah Reese berhasil melumpuhkan perampok itu, ia mendapatkan serangan tak terduga dari belakang. Yang tidak diduga, yang ternyata orang yang menyerang Reese adalah Tommy itu sendiri. Ia juga melihat bahwa Tommy telah membunuh rekannya sendiri serta telah membawa barang itu dan membantu perampok tersebut untuk melarikan diri. Kembali pada tahun 2010 di China, sebelum Reese memasuki kawasan yang telah tercemar flu burung, anak buah Snow memintanya untuk menyerahkan ponsel. Serta Reese juga mendapatkan mengenai misi yang akan dia jalani. Kemudian setelah memasuki kawasan itu untuk menuntaskan misinya, ia menemukan bahwa telah banyak orang yang mati akan kasus flu tersebut. Di rumah sakit, Reese bisa melihat bahwa rekan dari Tommy tak berhasil diselamatkan oleh petugas medis. Ia juga bertemu dengan Carter yang dengan segera memutuskan untuk membawa Reese pergi dari ruangan itu.
Di dalam ruang tunggu, Riz mulai memikirkan kembali jika ia tak seharusnya menyelamatkan Tommy. Sebab yang harus ia lakukan adalah untuk menghentikan Tommy membunuh seseorang dan merampok barang tersebut. Tetapi Carter menenangkan dan memberitahu Riz bahwa Tommy telah memikirkan rencana itu dengan cermat untuk mendapatkan keuntungan. Ia juga memberitahukan bahwa dirinya telah membawa keluarga Tommy untuk melakukan interogasi. Tak lama kemudian, Carter mendapatkan telepon dari Finch yang bertanya terkait kondisi kini terhadap Riz. Dengan segera Carter memberikan telepon itu kepada Riz. Finch menjelaskan bahwa ia telah melihat rekaman mobil van dan berhasil melihat jika Tommy telah menghabisi rekan perampoknya sebelum perampokan terjadi. Lalu ketika Lionel sedang berada di sebuah taman, HR menghampirinya untuk memberikan perintah agar mau mengambil sebuah muatan di Brooklyn. Di dalam kantor polisi, Carter mulai mengajukan pertanyaan kepada istri dari Tommy. Yang sayangnya istri Tommy tak memberikan penunjuk apapun mengenai apa yang telah suaminya lakukan. Ia juga kebingungan ketika Carter menunjukkan wadah gelang berlian yang ada pada lemari rumahnya. Lantas dengan segera Carter memberitahu Finch bahwa Tommy ternyata telah selingkuh. Sehingga jika mereka berhasil menemukan pacar Tommy, maka mereka pun berhasil mendapatkan Tommy itu sendiri. Kemudian Finch menjelaskan kepada Carter bahwa ia telah berhasil menemukan pacar Tommy dan telah berhasil meretas ponselnya. Ia memberitahu kepada Riz bahwa telah terdapat satu nomor yang menghubungi Ashley beberapa jam yang lalu. Finch memberitahu Riz bahwa ia telah berhasil mengirimkan beberapa godaan dari Ashley untuk membuat Tommy tergoda hingga mereka pun berhasil mendapatkan lokasi dari Tommy. Pada malam harinya, setelah Finch berhasil menemukan lokasi dari Tommy, Riz dengan segera menghampiri lokasi itu. Namun sayangnya ia tak berhasil menemukan Tommy. Yang ia temukan justru rekan dari Tommy yang telah tewas di tangannya. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri Riz. Dengan segera Riz langsung bersiap untuk menembak orang itu. Namun sayangnya orang yang menghampiri Riz bukanlah Tommy, karena orang itu adalah Lionel yang telah mendapatkan tugas dari HR. Pada tahun 2010, Kara dan Riz berhasil menemukan seseorang yang sedang sekarat. Di sana mereka berhasil mendapatkan beberapa informasi bahwa paket itu masih berada di kawasan tersebut. Yang membuat Riz dan Kara pun dengan segera menelusuri gedung tersebut untuk mengambil paketnya. Kembali ke tahun 2012, Lionel mulai menjelaskan kronologi mengapa ia bisa menghampiri lokasi itu. Yaitu yang tak lain untuk bertemu dengan Tommy dan mengambil barang tersebut. Dan Riz tersadar bahwa HR lah yang telah membuat rencana itu untuk Tommy. Menyadari bahwa Tommy telah membawa kabur barang tersebut membuat Lionel panik. Sebab jika ia tak berhasil membawa barang itu bersamanya, maka HR akan marah. Lalu Riz mencoba menenangkan Lionel dengan memintanya untuk berbohong pada HR. Ketika kembali pada HR tanpa membawa barang tersebut, Lionel mencoba menjelaskan jika Tommy telah membawa dan membunuh temannya sendiri untuk mendapatkan barang itu. Ia juga mengajak HR untuk segera mencari di mana keberadaan Tommy sekarang. Sementara itu, Ashley yang baru saja pulang bekerja tak menyadari jika Riz telah berada di mobilnya. Di sana Riz menjelaskan bahwa ia telah mengetahui hubungan gelap di antara Ashley dengan Tommy. Ia pun mempertanyakan di mana Tommy saat ini. Ashley menjawab, Tommy telah mengkhianatinya, karena seharusnya Tommy berada di sana 3 jam yang lalu untuk menjemput Ashley. Kemudian Riz memberitahukan kepada Finch jika Tommy merupakan seorang penipu ulung, karena dirinya telah menipu semua orang serta meninggalkannya begitu saja. Lalu Finch menjelaskan temuannya bahwa ia telah berhasil melacak kembali ponsel Tommy yang terbaru. Lalu Riz menjelaskan bahwa ia akan segera menghampiri tempat itu untuk menangkap Tommy dan juga menyerahkannya kepada Carter. Dengan segera Finch menelpon Carter untuk memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan keberadaan perampok tersebut, serta meminta Carter untuk segera menghampiri tempat tersebut. Tetapi sayangnya ketika Carter hendak pergi, ia dihampiri oleh Snow dan rekannya, sehingga Carter tak bisa memberikan bantuannya kepada Riz. Di sana agen Snow menjelaskan jika ia telah mengetahui pertemuan yang Carter lakukan dengan FBI. Ia bahkan meminta Carter untuk tak membicarakan apapun dengan FBI, sebab saat ini dirinya telah semakin dekat dengan Riz. Dan ketika mereka berhasil mendapatkannya, ia akan meminta Carter untuk berada di pihak yang tepat. Sebelum memasuki tempat yang Tommy tempati, Finch memberitahukan kepada Riz jika ia harus segera melakukan itu semua sendirian, karena saat ini Carter telah dihampiri oleh rekan lama dari Riz di CIA. Di sana Tommy pun kebingungan karena telah ada seseorang yang menghampirinya, dan tanpa ia sadari, Riz telah berada di belakang untuk menghajarnya. Barulah setelah berhasil memojokkan Tommy, Riz tak tersadar bahwa Ashley pun telah menodongkan pistol di belakangnya. Kemudian Riz kembali teringat ketika ia harus membunuh Kara. Lantas ia langsung mempersiapkan senjatanya untuk segera membunuh rekannya sendiri. Pada masa kini, Finch mencoba untuk menelpon Lionel untuk memberitahukan bahwa Riz sedang dalam bahaya dan mereka membutuhkan bantuannya. Namun ternyata Fusco atau Lionel yang sedang bersama HR tak bisa menanggapi hal itu. Di dalam ruang tinju, Tommy memberitahukan di mana platinumnya simpan.
Dan ketika Tommy sedang sibuk dengan Reese, tanpa ia sadari Tommy langsung mendapatkan serangan tak terduga dari Ashley. Di sana juga sebenarnya Ashley hendak berniat untuk membunuh Reese, tetapi ia mengurungkan niatnya karena ia masih belum sanggup untuk membunuh orang kembali. Kemudian ketika ia hendak pergi dari tempat itu, ia ternyata mendapatkan serangan tak terduga dari HR. Dengan segera HR dan Lionel mengambil barang platinum yang telah dicuri oleh Tommy. Dan melihat keberadaan Reese membuat HR langsung berniat untuk membunuhnya. Beruntung, saat itu Reese mendapatkan perlindungan dari Lionel yang dengan segera menembak para HR. Lionel menjelaskan bahwa ia telah menembak HR dengan pistol wanita tersebut sehingga akan membuat kematian HR seperti sebuah kecelakaan. Dan Chris kembali teringat akan ketika ia hendak membunuh Kara. Di sana ia mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Namun sayangnya Kara dengan segera menembak Chris karena ia juga ternyata telah mendapatkan tugas yang sama dari Snow untuk membunuh dan mempensiunkan rekannya sendiri. Setelah Reese tertembak, ia menjelaskan bahwa misi yang mereka lakukan bukanlah untuk mengambil paket. Sebab tujuan orang yang mengirim mereka adalah untuk membinasakan paket itu dan juga orang-orang yang berkaitan dengan paket tersebut. Reese juga bahkan menegaskan bahwa Kara baru saja mengirimkan mereka sinyal untuk segera melakukan pemusnahan pada orang dan paket itu. Lalu dengan segera Reese pergi sebelum sebuah pesawat mengirimkan bom pada sinyal tersebut. Di dalam markas, Finch bertanya-tanya apa yang telah mereka peroleh dengan membunuh Tommy. Reese menjawab mereka telah mencegah Tommy membawa barang itu serta telah mencegah agar Tommy tak melakukan lagi pencurian serta pembunuhan kembali. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan rekaman audio yang mengatakan jika mereka telah menemukan sebuah petunjuk mengenai Reese, yaitu sebuah aset dari Korea Utara yang telah mengakses akun rekening untuk menyewa sebuah kamar hotel. Lantas dengan segera Snow dan rekannya menghampiri kamar itu hingga tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah mendapatkan serangan tak terduga dari Kara yang merupakan mantan rekan dari Reese. Kara menjelaskan bahwa mereka harus ada yang mereka bicarakan terlebih dahulu. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-20 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.